halaman 77. Hadhil hisal hiyal mahk wal farq bainal mu'min wal munafiq. Sifat-sifat itu tadi adalah merupakan jarak dan perbedaan antara orang yang beriman dan orang yang munafik. Khudh hadzal mahk wa hadhil mir'at, ambillah perbedaan itu, ambillah cermin ini, coba bercermin, wa absir biha, kemudian lihatlah di cermin itu wajha qalbika, wajah hatimu. Undur, lihatlah, hal anta mu'minun au munafiqun. Silakan ambil kaca, lihat mukamu di kaca itu, lalu tanya, kamu nih mukmin atau munafik? Jujur gitu. Kalau munafik, ya saya munafik gitu aja. Karena saya kalau ngomong masih bohong. Kalau dipercaya, khianat. Kalau berjanji nggak ditepati, berarti lengkap, saya munafik gitu aja kok. Tapi jangan bilang-bilang orang. Ya, saya munafik gitu. Iya. Ya jujur itu. Muwahhidun atau musyrikun. Kamu itu mengesahkan Tuhan atau mensekutukan Tuhan. Kul dunya fitnatun. Semua dunia itu adalah fitnah, cobaan, godaan. Wa musyaghilatun, dan membuat kesibukan, ya, membuat kita menjadi terlena, terlengah, terlupa, ya. Illa ma ukhidha biniyatin salihatin lil akhirah, kecuali kalau dunia itu kita ambil, kita manfaatkan, kita gunakan dengan niat yang baik, yaitu untuk akhirat. Dalam bahasa daerahnya di sini, kanggo sangu ibadah. Ya gitu kan? Ya, sangu ibadah. Ya, biar bohong-bohongan juga sangu ibadah. Nyatanya pengen sugih. Tapi kan yang penting ngomongnya bener kan gitu. Idza saluhatin niyyatu fit tasarrufi fid dunya, kalau niatnya sudah betul dalam memanage dunia ini, memanfaatkan dunia ini, sara akhirah, akan menjadi akhirat. Dunia pun kalau digunakan dengan betul, ya jadi akhirat. Iya, jadi tidak ada bedanya dunia akhirat, tapi bedanya bagaimana kita menggunakannya. Ya, sekalipun dunia, uang, harta, mobil, tapi kalau kita pakai buat menolong orang, ya menjadi akhirat dong. Kita punya mobil, punya dunia kan. Kalau pakai buat nulung teman-teman yang sakit ke rumah sakit, orang sekampung kita kasih pinjamin semuanya, ya akhirat, mobil akhirat namanya. Tapi kalau buat berkunjung ke tempat-tempat ya seperti cangkingan, cerdas mana enggak? Ya cerdas mana? Gitu. Kullu ni'matin takhlu minasyukri lil haqqi azza wa jalla. Semua apa saja kenikmatan yang tidak disertai dengan syukur kepada Allah, yang tidak disyukuri kepada Allah, itu adalah qaidun, ya, qaidun ni'mati maksudnya, atau qaidun ni'amil al-haq. Perbaikinya, kullu ni'matin takhlu minasyukri lil haqqi azza wa jalla. Kalimatnya nggak nyambung, perbaiki silakan. Artinya semua kenikmatan yang tidak disyukuri pada Allah, itu yang namanya dunia. Dah, bahwa dunia qayyidu titik itu.
Qayyidu ni'amal haqqi azza wa jalla li syukrihi. Ikatlah kenikmatan Allah itu dengan bersyukur kepadanya. Asyukru lil haqqi azza wa jalla bi syukrihi. Mensyukuri Allah itu artinya dengan mensyukurinya. Asyukru lil haqqi azza wa jalla syai'ani. Asyukur lil haqqi azza wa jalla bisyukrihi. Bersyukur kepada Allah dengan mensyukurinya, dan bersyukur kepada Allah itu adalah dua hal. Ada dua. Bersyukur itu ada dua hal yang penting. Al-awwalu al-isti'anatu bin ni'ami ala ta'ati wal muwasat lil fuqara. Pertama, mensyukuri nikmat Allah itu dua hal, yaitu pertama satu, memanfaatkan kenikmatan itu untuk memfasilitasi kita menjalani perintah Allah. Artinya dilakukan untuk menjalani ketaatan kepada Allah itu. Wal muasat lil fuqara, dan untuk menyantuni orang-orang fakir. Kita pakai untuk ibadah dan kita pakai untuk membantu orang-orang yang susah. Satu, dipakai buat ibadah, membantu orang yang. Wasani kedua, al-i'tiraf biha lil mun'im. Biha, waduh ngomongin. Al-i'tirafu biha lil mun'im, mengakui bahwa nikmat-nikmat yang kita terima itu, yang kita syukuri, lil mun'imi biha, artinya mengakui bahwa nikmat itu berasal dari Allah yang memberikan nikmat. Jadi mengakui bahwa ini adalah, maksudnya begini, maksudnya saya terangkan, ngomongnya kurang jelas. Ya, jadi bersyukur itu ialah satu, dipakai untuk ibadah yang benar dan untuk menyantuni orang susah. Untuk ibadah dan menyantuni orang susah. Yang kedua, bersyukur itu ialah mengakui bahwa nikmat ini adalah pemberian dari Allah. Mengaku diberi oleh Allah. Itu maksudnya. Wa syukru limunazziliha wa huwal haqqu, dan juga mengakui pemberian yang menurunkannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nikmat itu kita syukuri dengan memberikan kepada orang fakir miskin, itu sangat mudah. Tetapi dipakai untuk ibadah lebih sulit. Mengakui pemberian Allah sulit sekali. Ya. Mengapa? Sulit orang itu mengaku diberi oleh Allah. Karena dia merasa dia nyebar. Dia bikin binian. Dia merasa tanam. Dia ngerasa membajak. Dia ngerasa ngoyos, dia ngerasa mupuk, dia ngerasa ngebod, dia ngerasa ngangkut. Ya ini nih akhirnya apa? Ini nih adalah hasil kerja keras saya. Ini nih hasil usaha saya. Ini hasil dari banting tulang peres keringat saya. Tidak pernah mengatakan ini pemberian Allah. Masih adakah zaman sekarang orang yang mengatakan ketika mendapat rezeki mengatakan saya diberi oleh Allah? Sudah hampir tidak ada. Yang ada dalam Al-Quran, hadza min fadli, ini adalah anugerah dari Allah. Ada orang punya istri cantik, bagaimana asalnya? Kepokoli ngemat ini. Jarang guyang 40 hari. Masih adakah mengatakan istriku ini adalah pemberian dari Allah? Saya tidak pernah mendengar
ada seorang yang mengatakan istriku pemberian dari Allah. Yang ada ini karena saya kemajaran. Ya, seseorang mendapat jabatan gubernur. Bagaimana Anda bisa jadi gubernur? Masih adakah seorang gubernur mengatakan saya diangkat oleh Allah? Ada nggak? Paling-paling saya dulu kampanyenya habis 40 miliar. Betul nggak? Jadi kalau kita ngasih uang orang fakir mah gampang. Nih bagi-bagi selesai. Tapi untuk mengakui ini pemberian Allah sangat sulit sekali. Artinya dengan mengatakan ini hasil kerja keras saya nih, sama dengan saya tidak diberi oleh Allah, tapi saya dapat karena kerja keras. Ya, pengingkaran yang tersembunyi. Tapi sekalipun tersembunyi oleh Allah dihitung. Tersembunyi bagi kamu, Allah mah ada yang tersembunyi. Sampai kiainya sendiri mengatakan kepada santrinya yang pinter dan jadi kiai, kamu bisa ngaji karena saya yang mengajari kamu. Kiainya pun mengatakan bahwa kamu pinter bukan diajarin oleh Allah, tapi karena aku yang mengajari kamu. Kalau bukan aku belum tentu kamu sepinter itu. Koplok. Haha, kan koploknya. Jadi sang kiainya juga minta disyukuri karena dia telah mengajarkan. Ya enggak juga sih. Ya bisa saja dia tidak sadar kok. Karena dia tidak ngaji ini. Ya karena dia tidak ngaji ini, ngajinya ngaji syariat aja. Ya begitu. Sebab kalau dalam hal masalah ini, kalau kita menggunakan bahasa hakikat, dari mana kau dapatkan sepeda ini? Dari mana kau dapatkan motor ini? Wah Pak polisi, ini dapat dari Allah, langsung ditangkap kamu malingnya. Polisi nanya, dari mana motor ini? Dari Allah, tangkap ini malingnya sudah. Karena tidak ada alasan dari Allah itu. Karena ini motor adalah motor yang dinyatakan hilang oleh pemiliknya, sudah dilaporkan, ternyata ketangkap polisi. Lalu kamu ditanya, motor dari mana? Dari Allah, ya berarti kamu malingnya. Karena logika manusia tidak menerima kan pemberian Allah. Kapan Allah memberinya? Di sini. Logika berbicara bahwa Allah tidak memberi. Kapan berinya? Kapan nyelodor tangannya kapan? Terus Allah ngasih motor bagaimana salahnya? Allah bikin motor sendiri gitu. Memang Allah bisa bikin motor? Ini persoalan. Paham nggak? Jadi ternyata sulit kan? Yang menolak otak kamu sendiri yang menolak. Jadi ya itulah. Selama ini makanya perjalanan panjang membangun cinta di hatimu. Bagaimana kamu bisa mencintai Allah? Kalau selama ini kamu tidak pernah merasa diberi oleh Allah, bagaimana kamu cinta? Betul nggak? Iya. Jadi jangan bilang ini mudah. Ini persoalannya logika kamu menyangkal. Kalau saya tidak kerja keras, belum tentu saya dapat uang sekian. Kalau saya tidak kampanye muter-muter keliling se-Jawa Barat, keliling se-Jawa Tengah, nggak mungkin mereka milih saya jadi bupati. Kan suara kan dibeli. Artinya bahwa akalmu masih terbelenggu dengan materi, dengan hukum kausalita. Nah ini untuk mendidik hati, untuk menyadari bahwa kita ini tidak pernah ingin lahir ke dunia kok. Orang tua kita juga tidak niat bikin kamu kok.
Orang tua kamu, bapak kamu, ibu kamu tidak punya niatan bikin kamu. Mereka berdua niatannya pengen dapat kelezatan. Kamu lahirkan tidak disengaja. Hanya akibat dari. Dan kamu juga tidak ingin lahir. Yang mencipta kamu adalah Tuhanmu. Yang menginginkan kau hadir adalah Tuhanmu. Yang ngasih makan kamu adalah Tuhanmu. Yang menyembuhkan kamu ketika sakit adalah Tuhanmu. Dan nanti kalau sudah selesai kontraknya, kamu juga dipanggil pulang oleh Tuhanmu. Untuk menanamkan rasa ini bisa muncul enggak? Itu persoalan. Iya persoalan. Dan kamu diberi kesempatan lahir ke dunia nih, berterima kasih enggak? Jadi artinya kita menyadarinya bahwa kita mendapat nikmat wujud, ya, nikmat lahir di bumi ini, boro-boro mensyukurinya. Seumur hidup kita hanya berkeluh kesah kok. Kurang ini. Kapan berterima kasih? Itulah Allah mengatakan tidak banyak orang yang bersyukur itu. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Coba kita renungkan kembali betapa jahatnya pikiran kita ini. Iya, apa dikiranya mengingkari pemberian itu bukan kejahatan besar. Dan oleh Allah orang yang seperti itu disebut kafir. Allah mengatakan orang yang tidak mensyukuri nikmat itu disebutnya dengan kafir. Walain kafartum. Kalau kamu kafir, mana kafir apa? Tidak mensyukuri nikmat, itu namanya kafir. Dihukum enggak? Dihukum. Gede hukumannya. Inna azabi lasyadid. Masih enggak percaya juga. Siapa yang punya ide kufur nikmat nih? Siapa yang punya ide begitu tuh? Berarti enggak paham. Ya, orang yang mengatakan qadar kufur nikmat itu artinya tidak paham dengan ancaman Allah itu. Jangan-jangan orang yang mengatakan qadar kufur nikmat itu, ya itu orang kufur juga. Saya urai supaya jelas, supaya jangan aja cengkar-cengkir besi lagi. Dianggapnya sepele. Sekali kamu mengatakan orang tuaku tidak membiayai aku segini jeripayah sendiri, orang mau dengar, dia nangis kok. Ya sudah senang, bakal makonan awitinakin dudu anaknya kita maning sirku. Aja ngundang bapak maning wis. Paham? Marah besar loh. Orang diingkari kebaikannya marah besar. Saya jujur, kamu ketika berbuat baik lalu tidak ada yang apresiasi, sakit hati nggak? Kalau Allah beli usalam. Ya Ghafurur Rahim itu kalau kamu salah, ya salah melacur, salah minum, salah ngado jago, bisa dimaafkan. Tapi ketika engkau tidak menghargai pemberiannya, dibejek-bejek kamu nih, diremed sekalian. Orang tua yang diingkari kebaikannya dan jasanya oleh kamu tidak mungkin akan memaafkan kamu. Pokoknya mulai hari ini kamu bukan anakku lagi. Dan jangan panggil aku bapak. Selesai. Sana, ningkir. Beli paham? Inna azabi la syadid. Sekali lagi, la syadid. Kurang keras. La syadid. Artinya luar biasa. Jadi artinya kamu bersujud tiap hari, tapi Allah tidak pernah masuk dalam hatimu. Allah yang kau sembah adalah Allah alif lam lam hu. Huruf alif lam lam ha, itu yang kamu sembah. Ya buduna ala harfin, nyembah huruf kamu nih. Ya, bukan menyembah zat, tapi menyembah huruf. Itu aja.
Udah paham? Iya. Ngasih orang fakir gampang. Digunakan untuk ibadah lebih sulit. Mengakui pemberian paling sulit. An ba'dihim rahmatullah alaihi, diceritakan oleh orang lain, annahu qala kullu ma yushaghiluka 'anillah azza wa jalla fahuwa 'alaika mas'um. Apa saja yang membuat engkau lalai dari Allah, apa saja yang membuat kamu tidak ingat kepada Allah, tidak ingat diberi oleh Allah, tidak ingat diajarin oleh Allah, tidak ingat diselamatkan oleh Allah, sibuk dengan kausalita saja, fahuwa 'alaika mas'um. Itu merupakan bencana bagi kamu. In syaghalaka dzikruhu anhu fahuwa 'alaika mas'um. Kalau kamu berzikir saking sibuknya hilalo sampai kamu lupa kepada Allah yang sebenarnya, sibuk dengan berzikirnya saja, itu juga bencana buat kamu. Kata Allah, gadag gedegmu enggak gue bayar. Gadag gedegmu tidak gue bayar. Yang ku bayar adalah kerinduan yang ada di dalam hatimu itu. Lah ya, itu persoalan. Sedangkan kamunya merasanya itu akan mendapat imbalan yang besar. Hilalo. Enggak dibayar. Wis paham beli? Yang ku bayar adalah kerinduan yang ada di dalam hatimu. Kesahduan hatimu itu. Yang ku bayar adalah kesedihanmu itu. Apalagi engkau menyebut nama Tuhanmu sambil bermain-main dan sambil bernyanyi-nyanyi. Aku tidak berkenan seperti itu. Sambil berlagu, ya Rabbana, ya Rabbana. Tak tampak sih lah. Yang orang minta sambil bernyanyi-nyanyi. Minta apa? Orang minta itu datang baik-baik, ngetuk pintu baik-baik. Datang, Buya punten, saya mengganggu, ada apa yang? Kalau Buya berkenan saya minta tolong, saya lagi butuh banget. Kan gitu, menunjukkan kesedihannya. Baru saya kasih. Yang ini Mas Taryono datang sambil joget, aduh Buya, jaluk itu. Tak baik kalau bakyak. Segelatok yang dasi sisan ngecek gitu. Ya itulah kira semacam itu. Jadi kalau doa-doa yang dibaca dengan lagu-lagu itu mah namanya doa seremonial. Doa pantas-pantas sebagai penutup acara. Doa seremonial pantas-pantas untuk penutup acara. Yang keempat adalah doa ditutup oleh Bapak Kiai Haji Taryono. Dipersilahkan itu. Doanya setengah jam gak selesai-selesai. Ya sampai doa kunut dibaca, doa akasan nur buat dibaca semua. Ketika ditanya kamu minta apa, nggak tahu. Udah nggak ngerti kok. Fahuwa 'alaika mas'um. As-salatu was-saumu wal hajju. Sekalipun salatmu, puasamu, hajimu, wa jami'u af'alil khair, segala kebaikan yang kamu lakukan, fa kullu dzalika 'alaika mas'um, itu adalah bencana buat kamu. Kalau itu hanya seremoni-seremoni yang kosong sama sekali, hatimu tidak mengingat Allah. Idza syagalatka ni'amuhu
apabila engkau sibuk, ya, disibukkan oleh nikmat-nikmatnya Allah, menghitung-hitung duit tiap hari, menghitung sertifikat dan sebagainya, sampai kamu lupa kepada Allah, fahuwa alaika mas'uma, itu juga bencana buat kamu. Qabalta ni'matahu bima'asihi, kau jawab kenikmatan Allah dengan kemaksiatanmu itu. Kenikmatannya bukan untuk ibadah, tapi untuk maksiat, untuk melawan Allah, untuk menistakan orang lain, untuk menghina orang fakir miskin. Waruju' fil mahammati ila ghairihi, dan akhirnya semua tugas yang dilakukannya kembalinya bukan kepada Allah, kepada selain Allah semua kok. Untuk mertua, untuk segala macam, untuk atasan, untuk bawahan, untuk tetangga, untuk para konstituen semuanya. Qad tamakkana al-kidbu wan nifaqu, kedustaan dan kemunafikan telah menyatu, telah kokoh, telah permanen fi harokatika, dalam segala gerakmu sudah lengket. Kedustaan dan kemunafikan sudah lengket dalam segala gerakmu. Wasakanatika, dan juga diammu, ketika bergerak dan ketika diam lengket semuanya. Wasuratika, dan juga surahmu, bentukmu, gambarmu, rupamu. Wa ma'naka, dan maknawimu, spiritmu. Fi lailika wa naharika, baik siang maupun malam, semuanya dalam kedustaan semuanya. Diamnya munafik, bergeraknya munafik, ngomongnya munafik, mingkemnya munafik semuanya. Siang munafik, malam munafik juga. Qad ihtala 'alaika syaitan, setan sudah mampu menyelewengkan kamu. Wa zayyana laka al-kidba wal a'mal al-qabihah, setan sudah berhasil menghiasi, memoles-moles, memake up kedustaanmu itu, dan memake up a'mal al-qabihah, perbuatanmu yang buruk itu di make up oleh setan sehingga kelihatan cantik semuanya itu. Takdzibu fi hatta fi salatika, ternyata kamu berdusta, bahkan ketika kamu sholat pun kamu berdusta. Bohong semuanya itu. Li'annaka taqulu Allahu Akbar, mulutmu mengatakan Allahu Akbar. Wa takdzibu, tapi kamu bohong juga. Li'anna fi qalbika ilahan ghairuh, karena di dalam hatimu ada Tuhan lain. Mulutmu mengatakan Allahu Akbar, di hatimu ada Tuhan lain. Berapa banyak Tuhan? Ribuan Tuhan dalam hatimu. Berapa? Silakan hitung. Kullu ma ta'tamidu alaihi fahuwa ilahuka. Apapun yang kau andalkan, itulah Tuhanmu. Berapa yang kau andalkan? Atasanmu, mertuamu, kiaimu, santrimu, uangmu, wibawamu, pengalamanmu, semua apapun yang kau andalkan, itulah Tuhanmu. Termasuk ilmu. Mengandalkan itu jadi modal gitu. Merasa bangga, hartanya banyak, ya, sehingga yakin aku bisa beli apa saja. Berarti hartamu begitu bisa beli apa saja, ya Tuhan juga.
Berapa banyak yang kau andalkan di dunia ini tak terhingga. Jasamu juga kau andalkan, uangmu kau andalkan, pangkatmu, dan banyak lagi. Kalau ditanya orang, langsung dengan semuanya, berapa sih? Apapun yang kau banggakan, yang kau andalkan, yang kau puja-puja, yang kau sanjung-sanjung, itu adalah Tuhanmu. Silakan malam ini dibikin daftar Tuhan-Tuhan yang ada di dalam hatiku. Satu. Ya. Iya, selama ini Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ngomongnya keras tapi benar, sehingga ketika dia masih hidup banyak yang membenci para ulama-ulama sok nih, sengit kabeh ini. Kenapa? Dibongkar semuanya, nggak ada urusan, mana takut yang ngomong sebenarnya gitu. Silakan dibongkar, tapi asal jangan menyebut nama orang. Paham nggak? Nama itu melanggar etika, namanya pencemaran nama. Pasal berapa? 212. Acok 212. Itu mah reuni. Kullu syai'in takhafu minhu. Apa saja yang kau takuti. Wa tarjuhu, apapun yang kau harapkan, yang kau sukai, yang kau takuti, fahuwa ilahuka, dia adalah Tuhanmu. Takut sama atasan, berarti atasanmu adalah Tuhanmu. Takut sama istri, berarti istrimu adalah Tuhanmu. Ketika ada dua rasa takut, takut kepada Tuhan, takut kepada istri, yang dikalahkan takut kepada Tuhan. Lebih memenangkan takut kepada istri. Soalnya beli bisa kelon kone. Paham? Ada di sini yang Tuhannya istrinya. Bokat beli paham nganggo dengan bahasa yang gamblang. Siapa sing kalang ngerabi? Dia siap kalang ngerabi? Mas Wawan kalang ngerabi? Silakan jawab sendiri aja. Nah, saya tidak menuduh Anda, saya bertanya kok. Iya. Oh ya gitu. Qalbuka la yuwafiqu lisanak. Hatimu tidak sama dengan lisanmu. Mulutnya lain, hatinya lain. Mulutnya bilang subhanallah, hatinya subhana ana. Mulutnya bilang Allahu Akbar, hatinya ana akbaru. Mulutnya bilang la haula, hatinya li haulun. Mulutnya wala quwata, hatinya mengatakan li quwwatun. Hati mengatakan subhanallah, hati mengatakan subhana ana. Terasa enggak? Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Biar tahu. Kalau orang yang memusyrik-musyrikan orang lain mengerti ini, berhenti malam ini memusyrik-musyrikan orang lain. Peragat kabeh ke. Orang kalau Tuhannya lebih satu, musyrik bukan namanya. Ya, iya. Orang yang memusyrik-musyrikan orang lain itu adalah orang yang merasa dirinya tidak musyrik. Orang yang menyumpahi orang lain dengan neraka-neraka itu orang yang meyakini dirinya pasti masuk. Siapa di sini yang yakin masuk surga? Ngacung. Ya sudah, kalau kamu tidak bisa mengatakan aku yakin masuk surga, ya sudah, jangan ngapir-ngapirin orang dong. Itu aja.
Itu urusannya Allah kok. Urusan Allah. Musyrik, kafir, urusannya Allah. Allah yang tahu. Iya kan? Gitu. Dan itu tidak elok gitu. Kalau setuju, kalau enggak ya silakan. Saya bolehkan, saya izinkan Anda mengkafir-kafirkan orang, boleh, silakan. Kader engkone bebalikan nih ngawak ira dewe kader. Saya jujur, saya tidak yakin saya pasti masuk surga. Hanya ada kemungkinannya saya ini bisa selamat, bisa cilaka. Itu aja kok. Kedua-duanya adalah mungkin. Untuk itulah kalau kita yakinnya seperti itu, berarti kamu pasti nanti terdorong untuk selalu minta ampun kepada Allah. Itu aja kok. Loh kalau kamu yakin masuk surga, ngapain minta ampun? Ya pasti. Tanpa ampunan aku pasti masuk surga gitu. Ini bukan kata saya, ini kata Syekh Abdul Qadir Jadi kalau Anda tidak setuju, silakan protes kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kader wong wis mati ini. Fi'luka la yuwafiqu qaulaka. Perbuatanmu tidak cocok, tidak sama dengan perkataanmu. Qul Allahu Akbar alfa marrah. Katakan Allahu Akbar 1000 kali. Biqalbika dengan hatimu. Wa marratan bilisanika, sekali saja kau katakan Allahu Akbar dengan lisanmu itu. Katakan 1000 kali Allahu Akbar yang keluar dari hatimu. Katakan Allahu Akbar sekali saja yang keluar dari mulutmu itu. Jangan dibalik. Kafir. Oh takbir. Ya. Jadi ya itulah. Begini kita nggak usah nanya kamu takbir itu dari mulutmu apa dari hatimu. Nggak usah nanya. Telinga kita tidak bisa dibohongi. Kapan orang mengatakan Allahu Akbar dari hatinya dan kapan orang mengatakan Allahu Akbar dari mulutnya. Telinga kita bisa mendengar dan kita bisa merasakan. Getarannya berbeda. Saya bisa membedakan orang perempuan bilang aku cinta kepadamu, niatnya ngeret, paham saya. Dengan perempuan yang bilang aku cinta kepadamu dengan tulus, saya paham. Getaran suaranya berbeda. Iya, itu getarannya itu namanya high frequency active auroral. Auroral, ya, high frequency, frekuensi tinggi dan aktif. Artinya bisa mendorong mantel bumi, ya. Pelindung bumi, langit bumi yang melindungi ini bisa didorong dengan heart tuh. Iya, seperti karet ditarik gitu. Begitu dilepaskan dia akan turun lagi, situlah lautan pun terbelah, terjadilah tsunami. Gitu. Tsunami di mana? Di dalam hatimu sendiri. Apa tsunami kok? Susune mama nini. Ma tastahi an taqula la ilaha illallah walaka alfu ma'bud. Kamu tidak punya rasa malu mengatakan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Walaka alfu ma'budin ghairahu. Ternyata kamu punya Tuhan 1000 Tuhan selain Allah itu. Tub ilallah. Dah. Segera bertobatlah kepada Allah. Minta ampun. Azza wa Jalla min jami'i ma anta fi, dari semua kesalahanmu. Lah, ya Allah ampunilah semua
dosaku ini. Min jami'i ma anta fi wa anta ya man ya'lamul ilma, dan juga kamu wahai orang yang mengerti ilmu. Waqad qana'a minhu bil ismi, kamu merasa puas dengan isim dunal amal, tanpa amal. Kamu hanya puas dengan ilmu itu, ilmunya kosong, tidak pernah diamalkan. Hanya formalitasnya saja ilmu. Isyan fauka, apa yang akan memberi manfaat kepadamu? Idza qulta ana alimun, apa manfaatnya kamu mengklaim aku orang alim, aku kiai? Faqad kadzibta, padahal kamu berdusta. Kaifa tarda li nafsika, bagaimana engkau merasa puas terhadap dirimu? Annaka ta'muru ghairaka, kamu suruh orang lain bima la ta'malu, apa yang tidak pernah kamu lakukan. Beli isin dari jarkoniku. Apa jarkoniku? Iya. Iya calo. Ya calo itu ngundang-undang orang Jakarta. Semua naik mobil, dianya mah enggak. Kaifa tardali nafsika annaka ta'muru ghairaka bima la ta'malhu anta. Qala Allah azza wa jalla lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa kamu mengatakan kenapa padahal kamu sendiri tidak melakukannya? Kabura maktan indallahi an taqulu ma la ta'malun. Betapa besar dosamu, pintar ngomongnya saja tapi tidak pernah melakukannya. Ngajak-ngajak orang sodako, kamunya sendiri nggak pernah sodako. Jujur ya, kamu bayangkan si Abdul Qadir Jilani kayak apa? Omongannya segini galaknya, kalau orangnya kayak apa? Ya kan? Ya, kayak apa tegasnya itu orangnya ya. Ini pun baru mereka sadar bahwa Syekh Abdul Qadir Jilani itu waliullah tuh setelah meninggal dunia. Telat. Ai jadikan kawali. Konon. Nun. Us mati dong. Dan biasa model telat itu selalu terjadi di dunia ini. Ya seorang istri yang makan bersama tidur bersama, setelah mati baru paham bahwa suaminya itu minas solihin. Ai jadi lakinya kita kuang bener semanakah? Salat maning baik. Akhirnya seumur hidup nangis lagi, mewek lagi. Ya kecewa. Kenapa aku tidak memuliakan suamiku dulu itu? Iya. Ya karena selama hidup dirasakan menjengkelkan. Iya, tetangga sebelah barat jam 2 malam sudah ke sawah menggiring-giring air. Tetangga sebelah utara jam 4 sudah ke pasar. Suaminya sendiri masih gede-gede aja. Saya jam 9 pagi nggak berangkat. Akhirnya sejalannya ditarik, disabetkan ke kepalanya. Perangsannya tasbih bisa digoreng buat perangsannya. Saya nggak ngarang nih, bener terjadi begitu. Ya ada, tapi jangan disebut namanya ya. Jadi Anda jangan merasa berdosa kepada wali yang kamu hinakan. Malah walinya senang dihina kamu tuh. Dengan adanya kamu menghinanya, berarti dia semakin aman, semakin tersembunyi dalam bercinta dengan Allah. Bagi sila menyewat wajah niku. Kalau wali mah tambah senang, alhamdulillah, semakin tersembunyi. Karena cinta itu tidak mungkin dipraktekkan di ruang terbuka. Terus paham? Kari demenanku enak kayak bengi jam loro ni sore keresem.
Yang tahu mungkin kamu belum pernah merasa kemesraan sih ya. Dengan istri pernah mesra nggak lo? Ternyata tidak pernah merasakan kemesraan. Baru mendekat kalau ada perlunya aja. Kun gak gelis pisan brosot wis dulu. Wis. Ya tanpa pemanasan, tanpa belayan kemesraan nggak ada. Jadi memang kasar, jiwanya memang kasar. Padahal mah saya kasih tahu ya, bukan kelezatan itunya yang membahagiakan tuh, kemesraan yang ada di dalam hatimu itu. Iya, kalau kelezatan itu mah hanya secepretan kepala terus. Sampai kemesraan di hati, kesejukannya sepanjang hari. Kita merasa segar. Ya, dipaham sih mah. Beneran. Iya. Dulunya mah waktu pengantin baru pernah ada kemesraan tuh. Tapi hanya 2 bulan. Kesananya hambar. Sejak kamu salah berkomunikasi, mendidik istri dengan ancaman, hilang semua itu. Ngomong manding terpegat sih, selesai semuanya. Jangan berharap ada kemesraan setelah itu. Sakit. Dan istrimu juga nurut hanya karena takut sama kamu. Begitu dia bisa usaha sendiri, dia akan menuntut minta cerai dari kamu. Dan ini ucapan setiap hari saya dengar di masyarakat kita. Suami mengancam istri, tak pegat sirah gitu. Kungku saking gagah, saya ngapain kungku? Ya itu. Ya itulah persoalannya, tidak pandai berkomunikasi. Kadang-kadang juga bukan ancaman, sampai berupa hukuman, tampar, mukanya. Dan dia tidak merasa berdosa karena ini perintah Tuhan, tampak sirah. Karena kata Tuhan ya fadribuhunna, sehingga kamu seperti punya legalitas untuk memukul istri itu. Jadi artinya ya sulit rasanya membangun kebahagiaan rumah tangga kalau menggunakan paradigma seperti itu. Saya nggak yakin Allah menyuruh kamu mukul istri kok. Enggak. Bagian kalau duit gak boleh nya tas segepok duit 10 juta tampar mengetak nih gitu. Ibu-ibu seneng gak ditampar pakai uang, Bu? Bu jawab, Bu. Seneng gak ditampar pakai uang? Sakit sama. Apalagi namparnya iya, duitnya nggak ada. Non. Jadi komunikasi kita dalam membangun rumah tangga itu komunikasi destruktif semuanya. Iya. Bukan komunikasi yang apa namanya yang kondusif ya. Komunikasi yang membangun. Iya, membangun kemesraan, saling pengertian, saling ya kan gitu. Ya itulah kadang-kadang. Oke. Saya ingin mengatakan begini, bisa enggak kalau ternyata memang tidak bisa ada titik temu antara suami istri, dan memang tidak mungkin akan sama, yang istrimu perempuan, kamunya laki-laki, nggak bakal sama. Itu sama seperti air dengan minyak, dikocok-kocok nyatu, taruh besok pagi sudah misah lagi, gitu. Bisa nggak kira-kira diabaikan saja perbedaan antara kamu dan istrimu, tetap kamu mesra, tetap tidur bersama, makan bersama, ya kan, bangun bersama, perbedaan yang ada kamu abaikan. Umpamanya suaminya tidak mau kunut, suaminya tidak pakai usolli, istrinya kencang kunutan usolli. Oke, kalau begitu tidak usah berjamaah,
tapi tidur bareng. Bisa nggak? Ya harus bisa dong. Nggak ada hubungannya itu mah. Bahwa sholatmu tidak ada hubungannya dengan kehidupan rumah tangga. Kalau suamimu tidak sholat, jangan minta cerai, biarin aja. Tidur aja bareng-bareng. Toh kawin kan di urusan dunia. Tidak ada transaksi bersama-sama di surga kok enggak. Wala taziru waziratu wizra ukhra wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmalu minhu syai'. Masing-masing memikul dosa masing-masing. Karena dia itu tidak patuh perintah Tuhan, di akhirat suaminya masuk neraka, istrinya masuk surga. Nok, tolong, nggak bisa. Goodbye. Bonggan, kalau kena beli nulut dikannya. Jangan begitu. Gak ada apa-apa. Bisa nggak begitu? Nah ini jadi persoalan. Jangan memaksakan rumah tangga harus semuanya sama. Tidak mungkin terjadi. Perasaan laki-laki nggak mungkin sama dengan perasaan perempuan. Seleramu berbeda, pikiranmu berbeda, ideologimu berbeda, sejarahmu berbeda, pendidikanmu berbeda, organ tubuhmu juga. Jadi masih ada rumusan baru. Tetapi rumusan apapun, satu persyaratannya harus dilandaskan pada kesetaraan dulu. Tanpa kesetaraan, rumus apapun sulit. Non? Standarnya, laki perempuan setara enggak? Gimana setaranya? Laki-laki boleh kawin sendiri, perempuan harus pakai wali. Tidak bisa menentukan. Laki-laki tidak bisa dipaksa, perempuan boleh dipaksa. Setelah berumah tangga, laki-laki berusaha, perempuan berusaha harus minta izin sama suaminya. Sholat berjamaah pun harus minta izin suaminya. Dan harus mengharapkan hanya pemberian sang suami. Kemudian ketika suaminya sudah bosan, dicerai kapan saja jadi. Di mana kesetaraannya? Nah kalau tidak setara, bagaimana kita bisa rumah tangga harmonis? Win-win solution itu apabila duanya setara, betul gak? Yang ada win to lose, bukan win to win. Itu persoalannya. Ya itulah. Jadi gak seimbang. Jadi akhirnya konsep kebahagiaan yaitu menindas perempuan. Yang dituntut perempuan setia, perempuan melayani suaminya, nurut sama suaminya. Non? Bukan dirubah, saya malah lagi bertanya, duh gimana sih? Nanti salah bilang gitu tuh. Saya bertanya, laki perempuan setara enggak dalam kehidupan ini? Jadi yang sebenarnya bagaimana gitu? Saya kan bertanya, gitu. Silakan Anda menjawab. Masa nanya nggak boleh? Boleh nggak bertanya? Gitu. Saya bertanya bagaimana cara membuat formula, membuat ramuan kebahagiaan rumah tangga ketika suami dan istri tidak setara. Akhirnya kan yang terjadi adalah hubungan subjek dan objek. Laki-laki sebagai subjek, perempuan sebagai. Jadi yang beri standar rumah tangga bahagia kalau suaminya bahagia. Penderitaan istri tidak pernah diperhitungkan. Itu celakanya. Oke. Dan itulah yang diridhoi oleh Allah kan gitu. Menurut kamu, udah sekelak sih loh. Saking mengkeles sih. Jadi ya seperti itulah kira-kira. Ya semoga Allah mengampuni kita semua. Gimana? Soalnya kita hidup di Indonesia, paradigmanya beda, filosofinya berbeda, tradisi berbeda, peradaban berbeda, tuntutan berbeda, geografis berbeda, semua berbeda. Lalu dipaksa hidup seperti orang Arab di sana, ya beli gaji.
Termasuk ibu-ibu yang malam ini ikut ngaji tuh, kalau pakai fikih haram di sini keluar malam-malam nih, gimana lagi? Majelis taklim se-Indonesia dibubarkan semuanya. Kenapa? Laki perempuan kumpul di satu tempat tanpa hijab, betul nggak? Itulah yang saya maksud dengan Islam Indonesia. Jangan boleh sekarang. Saya belum menerimakan Islam Nusantara itu. Islam Indonesia itu artinya begini, saya ini orang Indonesia dan yang beragama itu aja kok. Bisa nggak ngumpul Indonesia dan Islam menyatu, bisa nggak? Harus bisa. Ya, kalau kita terobek-robek kepribadian kita ini. Tamat. Tercabik-cabik personalitas kita nih. Kalau Islam di Indonesia tidak bisa disatukan itulah persoalannya. Angel teman ngomong ke eter yang saya ngomong salah nggak sini? Iya, saya bertanya kan gitu. Logika ya. Iya. Akal, logika dan pikiran itu diberi fasilitas dengan adanya panca indera. Iya. Artinya mata, pendengaran dan pengucapan, penciuman dan perasaan dan ini. Nah, ketika jasmani atau ke rohani, jasmani atau rohani masuk ke jasmani itu mungkin sangat mudah. Tapi ketika jasmani itu masuk kepada rohani itu sangat sulit, Bu ya. Suatu contoh begini. Iya. Keris dengan werangka. Kalau keris masuknya kepada werangka itu sangat mudah, tapi ketika werangkanya masuk keris itu sangat sulit sekali. Nah, yang dimaksud tadi bahwa adalah konsep daripada artinya menyatukan ke jasad dan ke rohani itu maksudnya kan begitu. Dan kedua juga ada yang mengatakan apakah penyatuan antara jasmani dengan rohani itu, Bu ya? Atau yang tadi, atau jasmani masuk kepada rohani itu sangat sulit ketika tanya, Bu ya. Ini kenyataan di lapangannya begitu, Bu ya. Kenyataan begini. Jasmani. Kalau kita lihat firman Tuhan, wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi mir ruhi. Berarti roh itu ada di dalam jasad, bukan jasad di dalam roh. Di dalam jasad ini. Jadi roh kita ini terbelenggu di dalam penjara jasad ini. Makanya kalau ingin orang rohaninya bangkit, ya jasadnya jangan dimanjakan. Itu dikendalikan. Kalau enggak ya terpenjara. Semacam itu. Tetapi kan begini, dalam tradisi beragama ini, bahwa barangkali kalau nggak salah saya mengamati gini, bahwa di antara orang Islam ada yang beranggapan bahwa akal ini tidak diberikan kebebasan untuk berpikir kecuali sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Ketika berlawanan stop, tidak ada kebebasan. Pokoknya itu kan. Ini kan jadi persoalan. Nah, itulah makanya begini, Nabi Muhammad itu adalah nabi terakhir, Khatamul Anbiya wal Mursalin, yang dinyatakan la nabiyya ba'dah. Setelah itu tidak ada nabi lagi. Sebetulnya kan dipahaminya mungkin seperti ini. Berarti setelah nabi turun, itu artinya kamu sudah harus disapih. Sudah berhenti sampai sini aja. Sudah. Kesananya kamu tidak boleh selalu bergantung kepada wahyu. Karena pemikir manusia sudah dewasa. Silakan berpikir dengan otakmu. Jangan bergantung kepada wahyu saja. Kenapa tidak dimaknai begitu? Non? Kalau pikirannya begitu ya mungkin umat Islam ini bisa memimpin dunia lagi barangkali. Dan ya sekarang jangan berharap dah. Dulu pernah ada gerakan rasionalisasi di dunia Islam itu. Ibnu Rusdi, Ibnu Bajjah, Ibnu Sina, ya kan, Ibnu Tufail. Gerakan rasionalisasi, tapi kan lalu ditumpas. Dan sampai sekarang dikejar-kejar. Kan gitu.
10.000 korbannya. Kelompok rasional itu ditumpas tuh. Itu kalau lihat sejarahnya, termasuk Imam Ghazali juga ambil peran penting ketika dia mengarang kitab Tahafutul Falasifah itu. Iya kan? Gitu. Semoga Allah mengampuni aja lah. Ya dong. Imam Ghazali ya orang pinter, jenius ya kan. Segala macam ilmu dia karang gitu. Tapi dalam pertarungan rasionalitas itu ya dia berpihak kepada kelompok tradisional ya. Padahal Ibnu Sina mengarang itu lagi tahafut namanya itu. Ya silakan dibaca kitabnya bagaimana pertarungan pemikiran itu. Ya, jadi apakah kita menata kehidupan dunia ini harus berdasarkan wahyu saja atau boleh kita bebas berpikir? Itu jadi persoalannya. Ya. Ya sesungguhnya beginilah. Jadi antara Mu'tazilah Ahlussunnah itu Wasil bin Atta memisahkan diri dari Abul Hasan ya. Itu kan persoalan Quran itu makhluk atau bukan makhluk, kalam qadim atau hadis, itu kan persoalannya. Dari itu semuanya, ya kan. Lalu qadar dan qadar itu bagaimana kan menjadi persoalan kan. Intinya mah bahwa kelompok rasional itu begini. Intinya mah. Jadi filsafat itu, Tahafutul Falasifah, filsafat itu adalah sebagai instrumen yang akan dipakai untuk mencari keadilan dan demokrasi sesungguhnya. Yang oleh Aristoteles disebutnya dengan politik. Ya, politik itu untuk menciptakan keadilan sosial dan demokrasi gitu. Ya sekarang mah sudah berubah politik sebagai alat untuk merebut kekuasaan. Dan itu juga sekarang sudah berubah lagi. Kata-kata politik itu sudah menjadi negatif sekarang. Dulu kan namanya politikus ya. Dipisah ucapannya, akhirnya karena mengira itu maka jadinya politisi gitu. Kalau dulu kan politikus ya. Dibacanya dipisah, makanya diganti menjadi politisi. Jadi sebabnya diganti politisi karena nggak nyaman diucapkannya. Iya dong. Masa tikus? Politama, Andri, ya Politama ya. Andri, poligami, Jadi kalau politikus artinya banyak tikusnya gitu. Nah itulah kira-kira. Itu sebabnya kenapa diganti jadi politisi supaya bacanya jangan dipisah gitu. Itu alasan bahasa tuh. Itu. Jadi memang seperti itu. Jadi keris itu adalah rohnya, sarungnya, kerangkanya itu namanya jasadnya, dimasukkan selabu dan lafakhtu fihi min ruhi. Di dalam, jadi roh kita ini terpenjara di dalam jasad kita. Kalau jasadnya dimanja terus, semakin dimanja semua keinginannya diturutin semua, ya rohnya semakin kelenger. Akhirnya beli urung bener, akhirnya tertindas. Ketika jasad kita tindas, bulan puasa aja, nggak harus puasa 40 hari nggak makan nggak minum ya, puasa biasa saja sebulan puasa. Kita kan muncul kepedulian sosialnya. Kesian sama orang miskin tuh. Tangga nggak punya beras dikirimi beras. Ya kan? Begitu selesai puasa, nongol mana aja medite. Gitu. Ya, jadi artinya ya selama ini kan kita kan tidak pernah memikirkan roh kita. Yang kita pikirkan jasad kita saja. Karena Anda tidak pernah merasakan kebahagiaan rohanimu itu. Yang kau rasakan hanya kelezatan jasadmu itu. Kelezatan jasad itu namanya hayawaniyah. Kalau kebahagiaan rohani itu namanya ruhaniyat, spiritual. Jadi tidak pernah merasakan kebahagiaan rohani. Yang ada hanya kelezatan
jasadi. Kelezatan jasadi itu hanya kelezatan yang semu sesungguhnya. Apalagi kalau kelezatannya dicapai melalui pelanggaran-pelanggaran aturan. Dan itu akan membawa siksa semuanya itu. Iya, kamu merasa lazat sekali, kecangkingan, ya kan? Terjadi ejakulasi. Penyesalan dalam pikiranmu nggak lepas itu. Kekecewaan, kegelisahan. Dengan terus ya mah. Iya, dan itu siksa. Lalu di mana enaknya? Beli paham-paham bahasa lama. Iya. Itu Syekh Abdul Qadir Jailani itu mungkin artinya jasmani kita itu harus ditekan sehingga menjadi bahan dan rohani. Nah, ketika Buya menjabarkan bahwa itu ada sesuatu persamaan atau penyatuan antara jasmani dengan rohani. Begitu kan barangkali kira-kiranya begitu Buya. Ya iyalah, artinya begini. Saya juga tidak bermaksud untuk menindas jasmani total sehingga tidak bisa berkutik lagi. Ya diartinya sampai kawin ditinggalkan karena nanti kelezatan seksual itu bisa membuat gersangnya rohani. Tetap rohani juga kebutuhan pokoknya dipenuhi. Jadi Islam itu tidak memberi nilai plus kepada orang yang tidak kawin-kawin, tidak. Bukan orang yang hebat orang yang tidak kawin itu. Asalkan disalurkan secara aturan yang benar. Melamar sama ibunya, dikawinkan baik-baik, ada aturannya, silakan Anda menikmatinya. Ketika menikmati jasadi Anda itu sudah dengan aturan, rohani juga ikut berbahagia, gimana lagi? Betul? Nah makanya kan la rahbaniyata fil Islam. Rahbani itu nggak ada dalam Islam. Jadi yang hebat bukan yang tidak kawin, yang hebat yang kawin, disalurkan. Kawin lagi, kayu lagi Bu. Yang belum kawin jangan tersinggung. Tidak ada maksud untuk mendiskreditkan yang tidak kawin. Iya. Karena orang tidak kawin pun bisa dibenarkan ketika alasannya begini. Banyak ulama solehin yang tidak kawin karena kalau dia itu punya istri merasa terganggu peribadatannya. Iya boleh kalau begitu. Itu berarti dia termasuk makhluk rohaniin gitu. Makhluk rohani. Ya, rohaniawan kan gitu. Begini. Makan ada nikmatnya. Minum ada nikmatnya. Hubungan seksual ada nikmatnya. Rohani pun juga sama. Juga ingin mendapatkan kebahagiaan juga sama. Dan tidak boleh rohani juga ditindas juga. Kedua-duanya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Makanan rohani ya lain dong dengan makanan jasadi. Dan itu tidak mungkin terpisah. Orang yang rohaninya sakit, jasadnya pasti sakit. Orang yang jasad sakit, rohani juga ikut sakit juga. Tariono digentong, tak obong gentongnya panas beli. Bukan beli panas. Gentong. Dan orang ini begini. Kebahagiaan itu apa kan? Mendefinisikan kebahagiaan juga kan belum jelas. Karena dalam pikiran orang banyak, kebahagiaan itu adalah uang berlimpah ruah, mobilnya banyak, rumahnya bagus, istrinya cantik, sawahnya luas. Itulah kebahagiaan. Itu definisi dalam pikiran, persepsi manusia pada umumnya. Sehingga
kesehatannya pun dikorbankan untuk mendapatkan kebahagiaan materi itu. Sudah tahu sekarang lagi musim penyakit AIDS. Untuk mendapatkan bisa bikin rumah, beli sawah, terpaksa ke Jakarta, dicat merah rambutnya kan gitu. Nah, sudah beli rumah, beli sawah, beli mobil, terkena penyakit AIDS, di mana enaknya? Itu kan di depan mata kita. Masih banyak orang yang mencari materi dengan mengorbankan kesehatan. Nah, sekarang kalau orang itu rohaninya sehat, ya kan gitu. Penyakit apapun yang melekat di jasadnya tidak ada masalah. Rohani tetap bahagia. Bisa dibayangkan nggak? Di dunianya Anda lihat rumahnya gubuk. Makanya tiap hari pakai gesek. Tapi rohani dia sangat bahagia. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basyarin. Kebahagiaan yang tidak pernah dilihat orang, tidak pernah didengar, dan tidak bisa dibayangkan oleh siapapun. Mereka mengatakan kalau raja-raja itu melihat kebahagiaan kami, pasti mereka cemburu dan pasti kami akan dieksekusi oleh mereka. Nah, lalu kalau rohanimu Anda sehat, dijamin jasadmu tidak akan sakit. Dari mana sakitnya? Virus apapun, kuman apapun, partikel asing apapun yang masuk dalam darahmu dibantai habis semuanya. Ya, orang itu sakit karena jiwanya tidak seimbang, itu aja kok. Orang lagi stres, rasa takut. Ada orang yang jiwanya damai. Makanannya sama. Sate, empal, sambal goreng, kerupuk, acar. Apa aja makanannya? Sate, empal, sambal goreng, acar. Yang ini makan lagi stres, lagi susah. Yang satu lagi damai. Makan bersama. Tahu apa yang terjadi? Yang stres semua dimakan jadi sampah keluar semua. Tidak ada energi, tidak ada vitamin, tidak ada protein yang bisa diserapnya. Ditolak oleh jasadnya. Ya, silakan tanya dokter. Iya. Karena mesin kita juga yang mengendalikan rohani kita. Non? Ada, bilang aja lihat. Karena semua hormon kita ini terproduksi itu sangat ditentukan oleh bagaimana emosi kita bekerja. Kalau kita itu sudah masuk malam hari, ya kan gitu, mata sudah terpejam, yang terjadilah produksi hormon melatonin membuat kita tidur. Kalau kita lagi marah, yang keluar hormonnya adalah kadar adrenalin tinggi. Lah ya iya. Gimana lagi? Udah. Badan kita namanya komputer. Badan namanya hardware. Jiwa kita namanya software. Terus di mana bedanya? Ya antara percontohan sarung dengan serangkanya, yaitu bisa saja sebagai untuk ini. Tapi kan sangat sophisticated persoalannya, tidak semudah itu. Iya, diberikannya nggak sama. Non, ya, jadi dari mulai gigi gompel sampai penyakit kanker itu berawal dari jiwamu yang tidak seimbang kok. Jadi organ tubuh kita tidak bekerja secara maksimal, ada kelengahan. Iya, pasukan tempurnya nggak jalan, BNPT-nya tidur, Densus 88-nya nggak bawa senjata.
binnya enggak mungkin tahu lagi pergi kemana tuh binnya. Iya, ya semua tentara masuk, ya semua musuh masuk. Ya kita dioper kabrik semua oleh musuh tuh. Iya, itulah persoalannya. Jadi gitu, jadi artinya makanya beginilah pelajaran tasawuf nih sebetulnya bagi saya ini bukan akibat keputusasaan terhadap dekadensi moral yang ada pada zaman itu. Orang berfoya-foya, tega-tegaan, kemaksiatan sehingga mereka mengasingkan diri ke pinggir-pinggir, bukan. Tapi ini memang berburu satu konsep, satu antitesa. Ya kan gitu. Ya, maka mencari kebahagiaan yang hakiki itu aja kok. Dan yang sufi ini dibidah-bidahkan juga satu oleh ahlu syariatnya itu. Jadi yang benar adalah syariat. Jadi itu sih kembali nanti pertempuran antar disiplin ilmu. Masing-masing ilmu mengklaim dirinya akulah ilmu yang paling mulia. Ilmu fikih mengklaim fikih adalah ilmu yang paling mulia. Mayuridillahu khairan yufaqihu. Ilmu tauhid ilmu yang paling mulia. Apa tuh syairnya tuh? Awal wajibin alal insani barangnya mah kecap kabekin ki. Lah iya. Ilmu tafsir mengklaim paling hebat, ilmu nahwu paling hebat gitu. Ilmu kedokteran juga sama, paling mulia kata Ibnu Sinanya dibandingkan ilmu yang lain. Alasannya apa? Karena ilmu kedokteran ilmu yang bisa meringankan penderitaan orang lain. Ayo sudah. Masing-masing. Jadi nomor Anda beli kecap nomor teluk. Ya wis. Ya kalau kita hargai saja ya udah. Kata dokter kami paling ya deh setuju. Kata fuqaha kami yang paling ya deh setuju, silakan. Yang penting jangan bertengkar lah gitu. Ya itulah bahwa pertengkaran itu bukan antar manusia, antar ilmu juga bertengkar ilmu itu. Dan masing-masing ilmu mengklaim ahli sorga. Gitu. Kalau bisa masuk sorga, ahli sorga ilmu. Jadi mesti paham kan gitu persoalannya. Ya semua orang itu kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing ya bangga dengan partainya masing-masing kok. Masing-masing. Beli ngantel bahasa lemang semua. Ini banting ngantel deh. Ayo selak. Iya, jadi ya memang jadi begini aja lah. Saya ingin mengawinkan antara Indonesia dengan Islam. Islam Indonesia, Indonesia Islam sama setara. Mengawinkan psikologi dengan tasawuf. Jadi rasionalisasinya tasawuf itu dengan ilmu psikologi. Ya. Dari perkawinan itu nanti kita melangkah dengan metapsikologi. Ya, yang nanti di belakang jiwa. Di belakang fisika namanya metafisika. Di belakang jiwa namanya metapsikologi ya. Iya dong. Nah itulah nanti kalau metapsikologi itu bukan persoalan gejala, tapi itu sudah merupakan kerangka besar akidah, keimanan, kan begitu. Iya dong. Iya, yang bisa menggerakkan semuanya. Jadi kapan ide itu akan menyentuh psikomotorik? Ketika itu dialamatkan kepada metafisika, metapsikologi itu. Kalau masih dalam psikologi ya masih dalam pertarungan. Itu nantinya, tapi ini gagasan gitu. Orang masih bingung lagi, ini maksudnya apa metapsikologi? Satuannya kayak apa kan? Iya. Sekarang jiwa saja sampai sekarang semua ahli
psikologi, psikolog, psikiater sampai sekarang belum mampu mendefinisikan jiwa. Yang mereka pelajari adalah gejala-gejalanya saja. Anda tahu besi ini punya magnet enggak? Enggak bisa dibuktikan. Enggak bisa enggak ada. Pakai mikroskop enggak kelihatan. Tapi bisa kita buktikan, kita tekan paku. Ketika ketarik, oh berarti ini mengandung. Paham enggak? Iya. Nah itu persoalannya. Nah ketika seseorang itu berani mengorbankan nyawanya, siap mati, kan sudah dihitung istrinya bakal jadi janda dan nanti kawin lagi kan, rumahnya ditinggalkan kan, dia akan meninggalkan dunia ini. Kenapa dia lakukan? Non? Iya kan? Betul enggak? Dan kita menikmati negara merdeka, punya tanah air, punya kebangsaan, ya kan gitu, punya batas wilayah, punya kedaulatan. Ini adalah jasa mereka yang siap meninggalkan dunia ini, meninggalkan anak istri. Percaya nggak? Lah ya iya. Dan kita juga beragama Islam sampai ke sini. Berapa pahlawan yang menyetorkan nyawanya untuk sampai Islam sampai ke sini. Ini sudah bukan urusan jiwa ini lagi. Itu sudah ada di belakang jiwa itu. Iya, kalau jiwa mah kenapa dia menangis? Ya karena sedih. Kenapa air mata mengalir? Ya itu karena ada hormonal yang keluar. Ya kan gitu. Ya kenapa? Karena emosinya tersentuh. Karena ada sesuatu yang menyedihkan, maka dia menangis. Ya sudah menangis. Tapi kalau suruh mati, entar dulu. Lah iya kan gitu. Dan kita sendiri hidup sama di dunia, di ruangan yang sama, udara yang sama. Ya, seperti kita berada di dalam gedung bioskop. Ada orang yang nonton bioskop larut dalam cerita itu, sampai nangis bareng. Nanti kalau lucu dia ketawa juga. Wong edan bikin ke. Ya kan? Tapi ada orang yang nonton gedung bioskop, dia tidak ikut nangis. Biar lucu dia nggak ketawa. Soalnya apa? Dia nonton matanya melihat, tapi mulutnya makannya kuaci. Ada nggak? Ada. Dia salah si penonton. Ada yang kadang-kadang larut gitu. Ya, kadang-kadang enggak. Begitu ceritanya lagi masalah cinta, karena dia dengan pacarnya sambil meluk pacarnya di dalam bioskop. Ya kalau sedih dia nangis gitu. Kalau sedang lucu dia nggak ketawa. Separuh-separuh, ntar masuk ntar keluar sama gitu. Di dunia kita juga sama. Ada orang yang melihat penderitaan, dia terharu. Dia kasih uang sambil menangis, ya Allah masa nggak makan. Ya sudah. Yang cuek ada nggak? Nah itulah dia penonton sambil makan kuaci. Ada tetangganya nggak. Nah ternyata ini ruangan segini ini penonton yang larut dalam cerita film. Buktinya kita mau bikin ruangan semuanya nyumbang. Betul nggak? Ya jangan menghina yang kecil. Itu pun untung juga ada. Ya kan? Memaksakan diri. Nyumbang 5.000, 10.000. Yang 10 juta juga ada. Maka benar. Akan benar nggak? Ada yang nyumbang 10 juta kok. Pak Haji Sofyan dari Jakarta tuh 10 juta. Nih sudah saya katakan bangunan ada. Yang nggak pernah ikut ngaji di sini kan? Iya kan? Ya, sini kan itu nyumbangnya. Bang Ewo. Iya, nyong duitnya lah kamu ngomongnya sih gimana? Ya kita hargai dong. Yang penting kan ada kepedulian. Ya, jadi ini adalah penonton dalam gedung bioskop yang ikut menangis bersama saya kan gitu. Melas masa kan begitu. Kalau orang rasional
Tidak perlu kasihan, yang penonton yang ketiga tuh. Tidak perlu terharu, pokoknya rasional. Toh kalau gedung itu jadi, yang nikmati saya juga kok. Ngajinya lebih fokus lagi. Yang untung saya, yaudah nih 100.000. Ya kan begitu. Manusia beragam semuanya, Pak Kardi. Beragam. Ya itulah persoalannya. Sing totoannya anak kaji sak ke pondok bakal jadi ketok kuping. Lah ada kok. Gimana lagi? Ada kaji sakur penghayal berat. Jadi begini, sayanya meyakini karena saya yakin dengan Tuhanku. Yang melihat itu orang yang tidak yakin dengan Tuhannya. Jadi cita-cita saya dianggapnya hayal. Masuk akal kan? Ya iya. Dari mana? Gimana? Ya udah. Padahal kalau dia tahu tentang dirinya sendiri, ya kan gitu. Bisa muncul di dunia juga, dia tidak bisa menjawab kok. Iya. Dari satu butir sperma yang nggak kelihatan mata, ya kan? Seperti kecebong. Masuk dalam ovum, lalu jadi kamu kan? Bagaimana makan sehari-hari, nggak tahu kan? Di dalam perut ibu itu keajaiban yang luar biasa, proses kejadian manusia. Dia tidak mau tahu. Dan dia tidak pernah mengakui kok. Aku keluar sendiri. Itulah masanya. Jadi ya seperti itu. Jadi begini. Dari dasar pemikirannya awal. Bahwa Allah ini memang menciptakan alam semesta dengan segala undang-undangnya. Dan sifatnya permanen, abadi. Yaitu hukum alam, sunnatullah. Ya, hukum kausalita. Kalau tidak makan-makan, ya lapar. Kalau sudah makan, ya kenyang. Kalau ngantuk, ya tidur. Kalau sudah kenyang, ya bangun. Itu berlaku. Ya kan begitu. Begitu ada udara positif negatif, akan bertemu menjadi geledek, kan gitu. Akan memicu turunnya hujan. Ya seperti itu. Itu berlaku umum pada siapa saja. Tapi ingat bahwa Allah sama sekali tidak diikat dengan hukum alam ini. Karena Allah tidak diikat dengan hukum sabab musabab. Hukum kausalita. Karena Allah adalah prima kausal. Dihentikan bisa saja. Gitu. Jadi jangan dulu mengatakan mustahil. Mustahil itu nisbatan ilal khalqi. Tapi ilal khaliq falaysa hunaka mustahilan. Enggak ada yang mustahil itu. Nah, kamu sandarannya kepada hukum kausalita atau kepada prima kausa. Orang yang berakidah itu orang hanya bergantung kepada prima kausa. Yaitu wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, hanya bergantung kepada Allah. Makanya tidak ada mustahil. Dan nasib itu juga dialami Nabi Muhammad, disebut penghayal juga. Disebut orang gila juga kan. Ya menurut otak sehat orang zaman itu, ya tidak disalahkan kalau mereka menuduh Muhammad gila tuh. Karena pakai otak mereka sendiri kan gitu. Dan orang sendiri menilai siapapun berdasarkan kemampuan penilaian dia. Dia mengukur dengan kemampuan dirinya sendiri. Jadi ketika ada orang di kertas maya mengatakan kaji sakurku bisa apa sih? Ya memang gak bisa apa-apa, benar. Terus salahnya di mana? Yang klaim awal saya tidak punya apa-apa, saya tidak bisa apa-apa, la haula wala quwata, terus gimana? Loh ya kan? Jadi begini, cobalah kita apapun komentar orang,
kita terima apa adanya. Komentar orang itu mencerminkan kepribadian orang itu. Iya, kita sepakat. Ini umpamanya punten Haji Fuad, semua sepakat. Dia intelektual, dia sarjana, ya kan gitu. Ada orang yang mengatakan, goblok. Ya sudah, itu mencerminkan kepribadian dia. Keputusan saya bahwa dia uneducated, bahwa orang itu tidak berpendidikan, itu aja kok. Jadi orang yang menyalah-nyalahkan Gus Dur, mengkritik Gus Dur, itu adalah mencerminkan kepribadian dia, bahwa dia tidak mengerti ilmu agama. Artinya komentarmu, your comment, semuanya itu merefleksikan kepribadianmu. Jadi Anda sama saja dengan membuka diri Anda. Gue ini goblok, gitu aja kok. Iya. Kalau Anda tidak mau menghargai kebaikan orang sekecil apapun, itu adalah Anda memproklamirkan diri Anda bahwa Anda orang sombong. Nabi Muhammad kan punya sifat fatonah, cerdas. Ya, terus. Kemudian ada lagi la dina liman la aklalah, dinul akli. Lalu Nabi Muhammad di sholawat tuh Nabiyil Ummiyi, maksud Nabiyil Ummiyi ini kados pundi? Ya tahu. Iya. Terus pertanyaannya Nabi yang ummi itu iya. gimana? Apakah buta huruf tuh maknanya goblok? Iya. Mungkin enggak. Orang buta huruf tapi pinter. Ana wong buta huruf, mobilnya Mercedes, dosen motornya motor bodol. Makanya pinter ndi? Sing buta huruf. Jadi dari mana Anda mengukur buta huruf goblok? Di bidang apa? Nun? Iya. Kita sekarang mengatakan biasanya kalau dasar buta huruf itu biasanya kata ejekan yang dimaksudkannya goblok. Ya kan? Betul enggak? Nabi Muhammad buta huruf, goblok enggak? Ya enggak. Terus bertentangan enggak? Andaikan saya ditawarin oleh Allah, wahai hambaku Syekh Abdul Syakur, aku ingin buat kamu orang buta huruf. Mangga Gusti, ilmumu ku cabut semuanya sampai nggak bisa nulis, kan gitu. Mangga, tapi saya dikasih daya ingat kayak Kanjeng Nabi Muhammad. Sekali orang mengatakan satu kalimat saja, seumur hidup tidak saya lupakan. Ketemu dengan siapa saja, sekali ketemu 30 tahun kemudian saya masih bisa mengurai kamu orang mana, dari mana, tanggal berapa. Kalau saya punya daya ingat kayak Kanjeng Nabi Muhammad, lalu saya kuliah lagi dalam keadaan buta huruf, saya tidak perlu pulpen, tidak perlu buku, tidak perlu komputer, cukup saya datang, saya dengarkan, dosen menerangkan, semuanya saya hafal semuanya. Lulus enggak? Ya. Karena Nabi Muhammad sendiri pernah tergopoh-gopoh, takut barangkali kelewatan, barangkali takut tidak hafal. Kata Allah, jangan menggerakkan mulutmu, jangan komat kamit, sudah dengarkan saja. Inna sanuqriuka fala tansa. Guys, paham? Bukan saya bisa menghafal apa saja. Saya tidak bisa menulis, tapi saya bisa menyelesaikan fisika partikelnya Einstein. Kalau semua saya hafal semuanya, saya goblok tapi pinter. Sebenarnya saya hafal semua. Hafal semua, fisika, matematika, nggak usah baca, pokoknya guru ngomong saya hafalin, buka radio saya dengar,
hafal semuanya. Saya pinter nggak? Saya fatonan nggak? Tapi saya buta huruf. Nggak apa-apa. Ya wus belum. Tapi itu pun pada awalnya. Lama-lama Maya Kanjeng Nabi bisa baca juga dong. Tapi sifat uminya tetap melekat sekalipun dia sudah bisa baca ya. Iya dong. Awalnya iya orang nulis gitu. Sebetulnya mungkin itu hanya kiatnya Allah sajalah supaya orang Makkah percaya itu wahyu bukan karangan. Sampai kalau nabinya itu bisa nulis nanti orang curiga ini karangannya Muhammad kan gitu. Itu aja kok. Jadi itu sebagai bukti bahwa Al-Quran itu bukan karangannya Kanjeng Nabi. Nah kalau saya ngaku dapat wahyu, masa ngantelah sih aku? Nyung sekolah yang luar negeri 20 tahun ya pantas. Iya kan? Tapi kalau saya nyebut huruf, penggembala kambing, terus apa yang sampaikan memang ilmiah bisa dipertahankan kebenarannya, kan percaya dong. Itu berarti itu di luar kesadarannya, itu bukan pikirannya, itu memang dari Allah kan seperti itu. Jadi begini, apapun yang terjadi, kalau secara rasional memang ada hal-hal yang menunjangnya, namanya bapaknya jenderal, ibunya juga jenderal kepolisian, ya kan? Kemudian perusahaannya banyak bapaknya. Kemudian dia masuk sekolah kedokteran. Aneh nggak? Yang aneh tuh bapaknya tukang beca jadi dokter. Itu yang kamu kagumi kan? Ternyata dapat beasiswa dari Pemda. Dan saya mengawinkan dokter. Iya, dapat Pemda. Kan gitu. Dan nasibnya bagus kan gitu. Testingnya lulus. Anaknya cerdas. Padahal buku nggak punya padahal. Ya kan? Pinjam-pinjam teman-teman. Ternyata dia saking cerdasnya. Berarti kan kita semakin mengaguminya. Nabi Muhammad itu lahir nggak punya bapak. Masih kecil ibunya mati. Ikut kakeknya mati, ikut paman suruh menggembala kambing, kawin sama janda tua. Kan lebih hebat lagi kan. Jadi ya itulah makanya ini santri saya yang buat makan aja belum jelas makan besok adalah apa. Tapi kok bisa nyumbang 100.000, itu yang hebat. Kalau Pak Jahmat cuma 1 juta mah gak aneh. Iya dong, ya kan begitu. Ya betul aja nih, Pak Edi, Pak Ahmad ya betul aja. Ya artinya kan dia kan mengorbankan 10% atau 20% dari penghasilannya. Kalau Pak Jahmat paling 0,00%. Kan gitu. Jadi mana yang dermawan? Nah, orang yang miskin memaksakan dirinya ingin menyumbang kan begitu. Jadi saya kira semua yang ada sini ahli surga semua kok. Oke, yuk. Assalamualaikum.